Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton semua yang telah memberikan waktunya untuk menyaksikan presentasi kami yang berjudul Altman J-Score PT Adikarya Persero Tbk pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan dosen pengampu Ibu Nurlinda dan telah direview oleh teman-teman saya dari grup neraca dan grup original. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dengan saya, Mila Purnamasari Purba, NPM 20130023, dan teman saya, Bintang Romauli Gultom, dengan NPM 20130020. Dan teman saya, Era Fajira MD Lubis dengan NPM 20130025 dan juga Desi Indriani Lubis dengan NPM 20130051. Baiklah, saya akan menjelaskan profil singkat PT Adikarya Persero Tbk. PT Adikarya Persero Tbk merupakan perusahaan milik Belanda yang menjadi cikal bakal pendirian Adi pada tanggal 11 Maret 1960, ditetapkan sebagai PN Adikarya pada tanggal 1 Juni 1974. Berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Adi berubah status menjadi perseroan terbatas. Hingga tahun 2004 telah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT Adikarya merupakan salah satu badan usaha milik negara atau dikenal dengan BUMN. Dan PT ini bergerak di bidang konstruksi. Ada 4 sektor utama yang menjadi lini bisnis dari PT Adikarya, yakni 1. Engineering dan Construction, yang kedua, Property dan Hospitality, yang ketiga, Manufaktur, serta yang keempat, Investment Concession. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada analisis laporan keuangan, kami menggunakan PT Adikarya Persero Tbk, di mana kami menggunakan laporan keuangan pada periode 2020 sampai dengan 2022. Dan pada analisis kali ini kami menggunakan metode Altman J-Score modifikasi. Menurut Altman, pada tahun 2000, metode Altman J-Score modifikasi adalah metode terbaru dari Altman yang digunakan untuk menentukan risiko kebangkrutan pada perusahaan. Adapun rumus yang digunakan ialah 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 dikali X3 ditambah 1,05 dikali X4. Berikut adalah data PT Adikarya Persero Tbk selama 3 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2020, 2021, dan tahun 2022, di mana data-data ini kita gunakan untuk melakukan analisis Altman J-Score modifikasi. Adapun akunnya ialah ada aset lancar, kewajiban lancar, modal kerja, total aktiva atau total aset, ada laba ditahan atau retained earning, ada laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, ada ekuitas, dan terakhir total hutang atau liabilitas. Dan dari data ini kita bisa mencari X1, X2, X3, dan X4 untuk melakukan analisis Altman J-Score modifikasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Kami menggunakan model Altman Z-Score modifikasi pada PT Adikarya Persero Tbk, di mana kami telah mencari data laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Mengenai pemaparan data laporan keuangan perusahaan tersebut telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Langsung saja kita masuk pada perhitungannya. Pada model Altman Z-Score modifikasi terdapat 4 rasio, di mana ada X1 sampai dengan X4. Nah, pada X1 rumusnya yaitu working capital dibagi dengan total aset. Working capital itu modal kerja di mana didapat dari total aset lancar dikurang dengan total kewajiban lancar, kemudian dibagi dengan total aset. Lalu X2 rumusnya yaitu retained earning dibagi dengan total aset, yaitu laba ditahan.
Lalu ada X3, rumusnya yaitu EBIT dibagi dengan total aset. EBIT yaitu laba sebelum bunga dan pajak. Yang terakhir ada NIWORD dibagi dengan total liabilities. Nah, langsung saja kita hitung, maka didapatlah hasilnya pada tahun 2020 untuk S1 sebesar 0,079. Pada tahun 2021 sebesar 0,012, pada tahun 2022 sebesar 0,124. Lalu ada X2, di mana tadi rumusnya yaitu Retained Earning, laba ditahan dibagi dengan total aset. Nah, hasil yang didapat pada tahun 2020 sebesar 0,052, pada tahun 2021 sebesar 0,051, dan pada tahun 2022 sebesar 0,053. Lalu ada X3, di mana hasil yang didapat yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,073, begitu juga pada tahun 2021 dan 2022. Yang terakhir ada X4, di mana hasil yang didapat pada tahun 2020 sebesar 0,171, di tahun 2021 sebesar 0,165, dan yang terakhir pada tahun 2022 sebesar 0,283. Lalu hasil tersebut dikali dengan koefisiennya masing-masing, di mana pada X1 koefisiennya sebesar 6,56. Nah, langsung saja hasil tersebut dikalikan dengan koefisien 6,56 untuk X1, maka Z-score pada tahun 2020 sebesar 0,520, di tahun 2021 sebesar 0,078, di tahun 2022 sebesar 0,816. Lalu pada X2, koefisiennya yakni sebesar 3,26. Nah, Z-score yang didapat pada tahun 2020 sebesar 0,170, di tahun 2021 sebesar 0,167, dan di tahun 2022 sebesar 0,172. Nah, pada X3, koefisien yang digunakan sebesar 6,72. Jadi Z-score yang didapat pada tahun 2020 sebesar 0,491, di tahun 2021 sebesar 0,489, di tahun 2022 sebesar 0,491. Lalu yang terakhir ada X4, di mana X4 koefisien yang digunakan ialah 1,05. Maka Z-score yang didapat pada tahun 2020 setelah dikali dengan koefisien 1,05 ialah pada tahun 2020 sebesar 0,180, pada tahun 2021 sebesar 0,173, dan pada tahun 2022 sebesar 0,297. Nah, hasil yang didapat tadi ada X1, X2, X3, dan X4 tersebut, lalu dijumlahkan. Didapatlah total Z-score pada tahun 2020 sebesar 1,36, di tahun 2021 totalnya sebesar 0,91, dan yang terakhir pada tahun 2022, total Z-score yang didapat sebesar 1,78. Nah, pada Z-score modifikasi ada titik cut-off dari kriteria yang digunakan. Nah, jika total Z-score yang didapat lebih dari 2,6, maka perusahaan tersebut berada di daerah aman dan tergolong sehat. Sedangkan jika total Z-score yang didapat berada di bawah 1,1, artinya perusahaan tersebut berada di daerah bangkrut. Sedangkan jika total Z-score yang didapat berada di antara 1,1 hingga 2,6, maka perusahaan tersebut berada di daerah abu-abu. Pada PT Adikarya Persero Tbk, total Z-score yang didapat pada tahun 2020 sebesar 1,36. Lalu pada tahun 2021 sebesar 0,91. Dan yang terakhir pada tahun 2022 sebesar 1,78. Nah, jika kita melihat pada tahun 2020, total Z-score-nya sebesar 1,36, artinya perusahaan tersebut berada di daerah abu-abu. Mengapa demikian? Karena
Dari skor tersebut, sebagaimana yang telah kita katakan sebelumnya, jika total Z-score berada di antara 1,1 hingga 2,6, artinya perusahaan tersebut berada di daerah abu-abu. Sedangkan pada tahun 2021, total Z-score yang didapat sebesar 0,91. Artinya di sini perusahaan tersebut berada di daerah bangkrut karena berada di bawah angka 1,1. Dan yang terakhir pada tahun 2022 sebesar 1,78. Artinya di sini perusahaan tersebut berada di daerah abu-abu juga. Di sini saya akan membaca kesimpulan kami, di mana analisis Z-score merupakan metode yang digunakan untuk memprediksikan keberlangsungan suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berada satu dengan lain. Hasil perhitungan Altman Z-score kami pada perusahaan adikarya selama pada periode 2020 hingga sampai 2022. Terutama pada periode 2020, perusahaan berada di zona abu-abu. Di periode 2021, perusahaan berada di zona bangkrut. Sehingga perusahaan harus bekerja 2 kali lipat untuk bisa keluar dari zona tersebut. Dan pada periode 2022, perusahaan berada di zona abu-abu dan diprediksikan atau diperkirakan potensi pasar di industri konstruksinya itu akan terus tumbuh dan bisa dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan pendapat mereka walaupun persaingan semakin tinggi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya dari presentasi yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.